Perkenalkan, nama saya Widya Tamatueka. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Saya akan menjelaskan tentang materi e-bisnis. Bagaimana menurut Anda tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website? Menurut saya, tingkat kepercayaan masyarakat rendah sangat sering terjadi penipuan pada transaksi seperti melalui situs atau iklan jejaring sosial. Namun tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas baik cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli situs tersebut, barang akan dikirim walaupun terkadang sedikit terlambat. Sebutkan langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce. Langkah pertama yaitu set strategi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menyusun strategi dengan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah kedua yaitu fokus on the end customer. Pada tahapan ini adalah penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung atau end customer dari produk atau jasa yang ditawarkan. Langkah tiga yaitu redesigning customer focus business process. Proses perancangan ulang adalah yang memulainya dari aktivitas terluar, yaitu menghubungkan perusahaan dengan konsumennya, dengan selalu beranggapan bahwa consumer is a king. Langkah keempat yaitu wire company for profit. Setelah proses bisnis selesai, dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk meyakinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah kelima yaitu foster consumer loyalty. Langkah yang terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Hanya karena dengan loyalitas mereka sajalah maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Tiga yaitu sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Pertama, business to business atau B2B. Merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Model business to business menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuknya, tetapi oleh satu perusahaan pada perusahaan lain saja. Model B2B ini tidak terbuka untuk perusahaan agar dapat ikut. Business to commerce atau B2B merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh business to commerce yaitu http www.amazon.com, di mana perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi kurang dari 4,5 juta judul buku kepada perorangan juga. Contohnya konsumer yaitu http www.ebay.com, di mana merupakan perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini perorangan dapat menjual atau membeli program lain melalui internet. Consumer to business atau C2B merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh dari consumer to business yaitu http www.praselin.com, di mana dalam model ini konsumen menawarkan harga tertentu, di mana ia menginginkan dan membeli berbagai barang dan jasa termasuk tiket pesawat terbang dan hotel. 4. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 langkah bisnis dalam e-commerce. Pertama itu meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis.
2. Meningkatkan basis pelanggan dengan menciptakan kehadiran online. Kampanye pemasaran dapat menjangkau populasi orang-orang yang tidak pernah dicapai melalui iklan lokal. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan basis pelanggan hanya dengan cara menciptakan dan memelihara kehadiran online. 3. Visibilitas, yaitu membiarkan pelanggan dan pengikut tahu apa yang sedang bisnis lakukan. Ketika bisnis melakukan hal-hal besar, pelanggan atau pengikut Anda mungkin akan berbagi tentang hal tersebut dengan teman dan keluarga mereka. Mungkin juga mereka akan tertarik dengan apa yang ditawarkan. 4. Konten. Konten yaitu media sosial memungkinkan Anda mengiklankan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konten online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis. Menciptakan hubungan dengan calon pelanggan. Ini dapat meningkatkan basis pelanggan dan loyalitas merek, dan mereka dengan menambahkan konten baru secara konsisten, di mana media sosial menarik lebih banyak pengunjung ke situs. 5. Target. Anda memasang iklan di Facebook, Anda dapat memilih kriteria yang sangat menarik. 5. Jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam bisnis e-commerce. Field of Dreams atau syndrome. Yang dimaksud dengan syndrome atau Field of Dreams adalah keyakinan pendiri pengelola situs bahwa sebuah model e-business e-commerce tentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau otomatis karena daya tarik produk dan servis yang ada. Inequate arsitektur. Tidak jarang suatu bisnis model e-commerce berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Putting lipstick on a bulldog. Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office atau SVO karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen, karena terlalu memfokus diri pada SFO. Terkadang perusahaan lupa untuk membangun sistem administratifnya atau sistem back office atau CBO. Island of Webification, konsep pengembangan situs yang berbasis objek. Selain memudahkan perancang dan pengembang sistem aplikasi untuk menambah dan mengurangi modal, menimbulkan pula permasalahan tersendiri di kemudian hari. Kebanyakan perancang situs biasanya lebih memilih pendekatan atau tambal sulam dibandingkan dengan melakukan perencanaan yang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, atau mitu strategis ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakangi, atau membanjirnya perusahaan-perusahaan lokal untuk membuat situs portal tanpa mengetahui seluk-beluk atau aspek bisnis yang ditawarkan. On-time office mentality, yaitu kepuasan yang timbul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu, karena bagi mereka tidak lebih dari urusan operasional atau administratif biasa. Thinking too small, berpikir sederhana, terlalu sempit, dan melakukan bisnis e-commerce akan mempermudah lain untuk menenangkan persaingan.